Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimah sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, motivasi, kekuatan sehingga kemudian bisa melanjutkan kajian kita tentang kebekaan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang konsep dasar bimbingan konseling Islam. Nah, berbicara tentang konsep dasar ya, yang perlu kita ketahui lebih dahulu adalah pengertian tentang bimbingan dan konseling Islam itu sendiri. Bimbingan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris guidance ya. Guidance sendiri adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata kerja to guide, yang artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang ke jalan yang benar. Jadi yang disebut guidance itu menunjukkan, membimbing atau menuntun orang ke jalan yang benar. Jadi guidance ya berarti pemberi petunjuk, pemberi bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan ya. Itu kalau pekerjaannya adalah guidance ya, kalau kemudian orang yang membimbing ya berarti guide ya. Terus kemudian counseling ya, itu adalah kata dalam bentuk masdar dari to counsel, yang artinya memberikan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara face to face atau bertatap muka satu sama lain. Jadi di sini memberikan nasihat, kemudian memberikan anjuran ya, dengan teknik-teknik dan juga cara-cara tertentu, dengan prosedur-prosedur tertentu ya, agar supaya orang lain itu berubah menjadi lebih baik, lebih bertumbuh ya, lebih efektif dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jadi konseling adalah pemberian nasihat ya, ataupun penasehatan kepada orang lain secara individu atau perseorangan yang dilakukan dengan cara face to face ya. Jadi konseling bisa dengan cara individu ataupun dengan cara kelompok ya, itu dengan cara face to face. Yang selanjutnya ya, Islam adalah ajaran Islam yang menyimpan hasanah-hasanah berharga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem kehidupan manusia. Jadi di dalam ajaran Islam ya, itu kan ada hukum ya, ada aturan-aturan, ada norma-norma, yang mana aturan-aturan, norma-norma, hukum-hukum, syariah-syariah itu jika kemudian kita aplikasikan ya, itu niscaya bisa mengantarkan manusia menuju jalan yang terang benderang, ataupun jika digunakan itu dapat menyelesaikan problem kehidupan manusia. Oleh karena itu, bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan yang terarah, kontinu ya, jadi harus terarah, ada tujuannya. Kontinu ya, itu harus keberlanjutan, karena di sini yang disebut dengan konseling itu adalah proses ya. Jadi proses itu harus dilaksanakan secara kontinu, tidak bisa sekali langsung selesai ya, tapi harus ada prosesnya, ada kontinuitasnya. Terus yang selanjutnya adalah sistematis. Sistematis di sini dilakukan dengan cara step by step ya, mengikuti prosedurnya ya, mengikuti tahapan-tahapannya ya, seperti itu ya. Terus kemudian kepada siapa, yaitu kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi fitrah beragama. Jadi agar manusia ya sejatinya itu memiliki potensi fitrah beragama, karena memang dulu di apa ya, ketika di Lauhil Mahfud ya, kita kemudian pernah ditanya oleh Allah ya, alastu birabbikum ya, kemudian kita menjawab bala syahidna. Jadi kita apa ya istilahnya,
Qalu bala syahidna. Jadi kita menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita sudah bersaksi demikian. Oleh karena itu manusia punya potensi fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Jadi di sini pengembangan potensi fitrah beragama manusia itu agar supaya lebih optimal ya, yaitu dengan cara menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Dengan bimbingan dan konseling Islam ya, merupakan kegiatan dari dakwah Islamiyah ya, karena memang di sini kita berbicara tentang dakwah itu kan mengajak, memanggil ya, itu ya, mengajak, memanggil, menyeru kan seperti itu ya dakwah. Kalau kemudian bimbingan dan konseling ini adalah mengembangkan potensi fitrah beragama, maka bimbingan dan konseling ini juga merupakan bagian dari kegiatan dakwah Islam. Karena dakwah yang terarah adalah memberikan bimbingan kepada umat Islam untuk betul-betul mencapai dan melaksanakan keseimbangan hidup fid dunya wal akhirah. Nah, di dalam konseling itu tujuannya adalah agar supaya manusia itu memperoleh keseimbangan ataupun kebahagiaan ya di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga dengan dakwah Islam, sama tujuannya. Maka bimbingan dan konseling ini sama juga ataupun bagian dari kegiatan dakwah Islamiyah. Makanya jurusan bimbingan dan konseling Islam ya itu ditempatkan di Fakultas Dakwah ya, bukan di syariah ataupun bukan di FEBI kan seperti itu, karena memang BKI ini bagian dari dakwah Islam. Yang selanjutnya ya, ciri-ciri ya disebut sebagai bimbingan dan konseling Islam itu yang seperti apa? Yang pertama, berparadigma kepada wahyu dan ketauladanan para nabi, rasul dan ahli waris. Jadi paradigmanya kita adalah para nabi, paradigma kita ada Al-Qur'an ataupun wahyu, paradigma kita adalah para sahabat dan lain sebagainya. Itu paradigma kita, paradigma bimbingan konseling Islam. Terus yang selanjutnya, hukum konselor memberikan konseling kepada konseli ataupun klien ya, dan konseling klien yang meminta bimbingan kepada konselor adalah wajib dan suatu keharusan, bahkan merupakan ibadah. Jadi sebagai seorang konselor ya, itu dalam rangka memberikan konseling kepada konseli ataupun ketika klien ya meminta untuk konseling ya, itu adalah hukumnya wajib. Jadi kita wajib membantu dan konseling ya. Ketika kemudian kita sudah membantu melalui proses konseling, maka itu merupakan wujud ibadah. Terus yang selanjutnya, akibat konselor menyimpang dari wahyu dapat berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun klien ataupun konseli, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai orang yang mendustakan agama atau kafir, melanggar agama dengan sengaja, terang-terangan ataupun zalim, dan mengabaikan agama. Jadi ketika kemudian konselor kok dalam melakukan konseling kok menyimpang dari wahyu, menyimpang dari ajaran Rasulullah ya, maka itu bisa berakibat fatal ya, baik itu bagi konselornya sendiri maupun juga bagi kliennya. Dan orang-orang ataupun konselor yang menyimpang tersebut ya itu dihukumi sebagai orang yang mendustakan agama ataupun melanggar Islam ya, ataupun mengabaikan perintah agama. Jadi hati-hati, kita sebagai seorang konselor harus senantiasa berkiblat ya, berparadigma kepada wahyu dan juga ajaran para nabi serta para sahabat agar kita tidak menyimpang ya, itu. Terus yang selanjutnya, sistem konseling Islam dimulai dengan berpengaruh kepada kesadaran nurani dengan membacakan ayat-ayat Allah ya. Setelah itu baru melakukan proses terapi dengan membersihkan, mensucikan sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Jadi yang pertama itu dengan cara apa? Dibacakan ayat-ayat Allah. Terus kemudian melakukan terapi pembersihan ya,
sebab-sebab kenapa kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, masalah-masalah, problem-problem yang dialami oleh konseli kita, ya. Kemudian setelah tampak, ya, dalam cahaya kesucian dalam dada, akal, pikiran, dan kewajiban, baru proses bimbingan dilaksanakan dengan mengajarkan pesan-pesan Al-Quran. Jadi ketika kemudian kita sudah mengetahui sebab-sebab penyimpangan, ya, sudah tampak, terus kemudian kliennya sendiri pun juga sudah menyadari kekeliruannya, barulah kemudian diajarkan, ya, pesan-pesan Al-Quran agar supaya bisa mengantarkan individu ataupun konseli kepada perbaikan-perbaikan diri, ya, yang diiringi dengan hikmah. Ya, hikmah di sini adalah rahasia-rahasia di balik segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup dan juga kehidupan. Jadi nanti dalam setiap kehidupan, dalam menjalani rahasia-rahasia hidup, dia itu akan, ya, menjalaninya dengan cara menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih baik. Itulah ketika kita menjalani kehidupan ini dengan cara hikmah, ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, konselor sejati dan utama menurut konseling Islam adalah mereka yang dalam proses kehidupan selalu di bawah bimbingan atau pimpinan Al-Quran, pimpinan Allah, ya, dan Al-Quran, hadis, ijma, dan juga kias. Jadi seorang konselor Islam, ya, seorang konselor sejati itu dalam hidup, dalam menjalani proses kehidupan itu selalu dibimbing oleh Allah, selalu dibimbing oleh Al-Quran, hadis, ijma, maupun kias. Sekarang urgensi, ya, pentingnya bimbingan konseling Islam. Hakikat manusia, ya, dan manusia seutuhnya memberikan gambaran mengenai tuntutan terhadap kehidupan manusia dan potensi yang ada pada dirinya. Jadi di dalam hakikat manusia itu adalah gambaran, ya, gambaran terhadap manusia itu sendiri dan juga potensi-potensi yang ada pada dirinya. Lah, oleh karena itu pengembangan manusia seutuhnya hendaknya mencapai pribadi-pribadi yang mandiri, matang, ya. Jadi agar supaya kita menjadi hakikat manusia, meraih hakikat manusia yang seutuhnya, ya, itu kita harus bisa menjadi pribadi yang matang, mandiri, berkembang, bertumbuh, efektif, ya. Tetapi kenyataannya yang sering kita jumpai, ya, pribadi kurang berkembang dan rapuh, ya. Jadi banyak orang yang kemudian pribadinya kurang berkembang, kemudian rapuh, ya, kesosialannya panas alias tidak bisa menjalin hubungan sosial, kemudian susilanya rendah dan juga keimanan serta ketakwaannya yang dangkal, ya. Jadi ini kontraproduktif. Di satu sisi kita sebagai manusia, hakikat manusia yang punya potensi itu diminta untuk senantiasa mengembangkan, ya, hakikat kemanusiaan kita menjadi pribadi yang mandiri, matang, berkembang, ya, bertumbuh dan juga efektif dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tapi nyatanya, ya, banyak orang yang kemudian tidak berkembang, banyak orang yang kemudian rapuh, banyak orang yang tidak bisa bersosialisasi, banyak orang yang kemudian istilahnya norma-norma perilakunya sangat rendah dan juga iman takwanya juga dangkal. Itu yang terjadi. Nah, disinilah dirasakan perlunya layanan bimbingan dan konseling agar supaya apa? Agar supaya manusia itu kembali kepada hakikat kemanusiaannya, ya, yaitu sebagai manusia yang memiliki potensi, manusia yang bertumbuh, manusia yang mandiri, matang, berkembang, ya, dan lain sebagainya, ataupun kembali kepada fitrah keagamaan ataupun fitrah keislaman. Inilah pentingnya bimbingan konseling Islam untuk mengajak manusia kembali kepada hakikat manusia, kembali kepada fitrah keagamaan. Sejarah BKI, ya,
bimbingan konseling Islam ya dalam tradisi Islam klasik menurut Kamal Ibrahim Mursy ataupun aktivis konseling Islam yang dijumpai pada zaman klasik Islam dikenal dengan nama Hizbah. Jadi bimbingan konseling Islam ya pada zaman klasik ya, pada masa keislaman klasik itu dikenal dengan kata Hizbah, dengan nama Hizbah atau ikhtisab ya. Nah, konselornya disebut muhtasib dan klien dari Hizbah tersebut dinamakan muhtasabalai ya. Nah, Hizbah sendiri merupakan panggilan. Oleh karena itu muhtasib melakukannya semata-mata karena Allah. Jadi orang yang melaksanakan konseling itu adalah panggilan ya. Oleh karena itu konselor yang menjadi konselor itu ya semata-mata karena Allah ya, yakni membantu orang agar dapat mengerjakan hal-hal yang menumbuhkan kesehatan fisik, mental, sosial dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang merusak. Itu adalah muhtasib atau kita sebut sebagai seorang konselor ya. Mereka melakukan konseling itu semata-mata karena Allah. Hizbah dilakukan dengan prinsip suka sama suka ya, kemudian bersifat sugesti dan juga introspeksi sehingga konseli menyadari betul manfaat perbuatan ma'ruf dan bahayanya perbuatan mungkar ya. Jadi karena dalam proses konseling ataupun proses hizbah itu sendiri ya, itu adalah merupakan memanggil manusia agar senantiasa berbuat ma'ruf dan kemudian menjauhi yang mungkar. Maka di sini dalam sebuah konseling, hubungan konseling ataupun hubungan hizbah itu harus ada prinsip suka sama suka, kemudian bersifat sugesti dalam artian ya ada mungkin nasihat-nasihat yang akan disampaikan, terus kemudian bersifat introspeksi ya itu. Terus yang selanjutnya Nabi Muhammad ya, ini cerita sebentar ya, dulu juga pernah melakukan yang namanya hizbah. Bahkan Nabi sering sekali melakukan hizbah ataupun konseling Islam. Namun di sini saya hanya akan mencontohkan cerita ya, salah satu cerita yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu merupakan salah satu gambaran hizbah ataupun proses bimbingan konseling Islam. Jadi suatu ketika ya ada seorang pemuda datang ya dan ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya ingin berzina." Seperti itu. Ya, ketika itu para sahabat-sahabat Nabi itu ngamuk, rasane iku kudu mukuli gitu loh. Iki wong tiba-tiba datang terus tiba-tiba ngomong pengen berzina, kan marah emosi seperti itu ya. Emosi sahabat-sahabat Nabi ya. Dan itu ngomong di depan Rasulullah, dikatakan ngomongnya di depan Rasulullah ya, yang jelas-jelas bahwa Rasulullah ini seorang nabi, tapi malah ada orang ngomong seperti itu ya. Akhirnya Rasulullah bilang ya sama pemuda itu bahwa jika ibumu ya dizinahi, itu kira-kira kamu bagaimana? Terus pemuda itu bilang, wah, saya nggak mau, saya nggak terima kalau kemudian ibu saya dizinahi. Terus kemudian Rasulullah berkata lagi, jika kemudian anak perempuanmu dizinahi, kamu bagaimana? Terus kemudian pemuda itu bilang lagi, wah, saya nggak mau, saya nggak terima ya Rasulullah jika kemudian anak saya dizinahi. Kan kemudian jika saudara perempuanmu dizinahi, kamu bagaimana ya? Terus kemudian dia bilang, wah, saya nggak terima ya Rasulullah jika saudara perempuan saya dizinahi. Lah, dengan seperti itu terus kemudian ternyata pemuda itu tersadar dengan sendirinya dan kemudian menjauhi perbuatan zina. Lah, itulah salah satu contoh ya dari proses pelaksanaan konseling. Jadi Rasulullah tidak langsung kemudian
menasehati, tidak langsung kemudian memberikan solusi, tapi Rasulullah mencoba untuk mengarahkan terlebih dahulu ya tentang bahaya, tentang resiko ya, kemudian mengarahkan jika kemudian perbuatan tersebut diterima ataupun dialami oleh keluarganya. Nah, seorang pemuda itu terus mikir, tidak terima, akhirnya beliau tidak mau berzina ya. Itu setelah itu juga tidak berzina ya. Tuh, jadi demikian ya, itu namanya salah satu contoh konseling ya yang dilakukan Rasulullah. Terus Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang pertama yang mengatur pelaksanaan hisbah atau konseling sebagai suatu sistem dengan merekrut atau mengorganisir muhtasib atau konselor dan kemudian menugaskan mereka ke segala pelosok kaum muslimin guna membantu orang-orang yang bermasalah. Jadi di sini pada pemerintahan Umar ya, itu beliau sangat konsen ya dalam program-program hisbah ya, ataupun program-program bimbingan dan konseling. Nah, pelaksanaan BK ya itu kemudian diatur ya dalam suatu sistem pemerintahan dengan cara merekrut, mengorganisir para konselor, kemudian ditugaskan ke segala pelosok pelosok daerah ya, pelosok kekuasaan, pelosok wilayah ya, yang dikuasai oleh kaum muslimin untuk kemudian membantu orang-orang yang bermasalah ya. Jadi sudah ada ya bimbingan konseling Islam pada masa Rasulullah dan juga para sahabat. Terus khalifah berikutnya ya Utsman ya, Ali meneruskan ya kebijaksanaan Umar. Jadi tentang perekrutan hisbah dan diorganisir itu ya, konselor-konselor direkrut, diorganisir, diterjunkan ke pelosok-pelosok daerah untuk membantu orang yang bermasalah itu tadi, kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah selanjutnya, sehingga ketika itu jabatan muhtasib atau konselor itu menjadi jabatan yang terhormat di mata masyarakat. Jadi zaman dulu, zaman masa sahabat ya, profesi konselor itu menjadi profesi yang sangat terhormat di mata masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun ya, hisbah atau konseling itu merupakan tugas keagamaan dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan kewajiban yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi pemerintah punya kewajiban ya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya adalah dengan cara mengatur pelaksanaan hisbah ya ataupun bimbingan dan konseling di dalam sebuah pemerintahan. Jadi kalau zaman sahabat dulu yang namanya BK itu menjadi fokus, menjadi konsen dalam sebuah program pemerintah dengan cara merekrut, mengorganisir para konselor, kemudian ditugaskan ke pelosok-pelosok untuk membantu orang-orang yang bermasalah. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan bimbingan konseling Islam ya. Tujuan utama dari konseling Islam ya ialah menumbuhkan sikap konsisten akan ajaran agama ataupun ajaran Islam. Jadi tujuan utamanya ya itu agar supaya kita itu konselinya ya, konseli kita itu konsisten dalam rangka menjalankan ajaran Islam atau memiliki komitmen terhadap ajaran Islam ya. Karena memang kalau kita mau menjalankan ajaran agama Islam, insya Allah kita bisa terselesaikan problem-problem kita. Insya Allah kita akan dijauhkan dari maksiat. Insya Allah kita akan dijauhkan dari bahaya, kan seperti itu ya, dan kita akan selamat kan itu. Makanya tujuan konseling ya agar supaya konseli yang kita layani itu konsisten untuk menjalankan ajaran Islam ya. Nah, konseling Islam pun bertujuan agar manusia memiliki kesadaran akan eksistensi dirinya. Jadi dia harus agar supaya sadar tentang dirinya, bahwa dirinya memiliki potensi untuk berkembang, bertumbuh ya, efektif ya dalam kehidupan. Terus kemudian manusia memiliki potensi beragama ataupun fitrah beragama. Nah, ini disadarkan ya. Terus kemudian konsisten dalam menjalankan agama Allah disertai dengan kesehatan mental yang sejalan dengan nilai-nilai hukum syar'i. Jadi dalam menjalankan ajaran Islam ya tentunya
ketika kita sudah menjalankan ajaran Islam, maka kita akan memperoleh yang namanya kesehatan mental ya. Dalam rangka menjalankan ajaran Islam tentunya harus berdasar pada nilai-nilai hukum syariah ya itu. Nah, terus tujuan-tujuan secara umum, secara khususnya ya, tadi tujuan secara umum ataupun tujuan utama agar klien kita konsisten menjalankan ajaran Islam. Nah, tujuan khususnya ya, ini yang pertama adalah agar klien tidak mengikuti hawa nafsu dan segera kembali ke jalan Allah ya. Karena kita tahu sendiri bahwa inna nafsa la'amaratim bisu. Jadi yang namanya nafsu itu cenderung ataupun condong kepada kemaksiatan. Maka agar supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu yang kemudian condong pada kemaksiatan, kita kemudian diberikanlah yang namanya layanan bimbingan konseling Islam agar supaya dia kembali ke jalan Allah. Yang kedua, agar klien bisa memahami dan menerima cobaan atau ujian yang sedang diberikan Allah dengan sabar dan juga tawakal. Jadi dengan bimbingan konseling Islam itu seorang klien nanti bisa memahami, menerima cobaan ya. Jadi dengan sabar dan juga tawakal. Maka dengan sabar dan juga tawakal ya, orang tersebut nanti akan mampu menyelesaikan problem-problem kehidupan ya, cobaan-cobaan dari Allah ya. Agar supaya dia mampu menyelesaikan problem kehidupan, mampu menerima cobaan dengan sabar dan juga tawakal, maka bisa ditempuh dengan jalan bimbingan dan konseling Islam. Terus kemudian agar klien menggunakan akal pikiran, perasaan, dan tuntunan agama sebagai pengendali nafsu dan sekaligus pedoman dalam mengembangkan dan memfungsikan potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi dengan bimbingan konseling Islam itu ya, tujuannya agar supaya klien itu menggunakan akal pikirannya, menggunakan perasaannya ya, dan juga menggunakan ajaran-ajaran ataupun tuntunan agama sebagai pengendali hawa nafsu ya. Selain itu ya, sebagai pedoman dalam mengembangkan, memungsikan potensi-potensi yang kemudian dianugerahkan oleh Allah kepadanya ya. Jadi agar supaya dia kembali kepada agama, bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengembangkan diri, memungsikan potensi yang dianugerahkan oleh Allah itu berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Yang selanjutnya, agar klien memiliki kepribadian yang kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh fatwa dan pendapat yang menyesatkan. Untuk itu klien perlu memiliki filter berupa ajaran yang benar. Jadi dengan bimbingan dan konseling, harapannya klien itu bisa memperoleh ajaran yang benar ya, sehingga kemudian tidak terombang-ambing, tidak galau ya, tidak dilema dengan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat yang menyesatkan. Terus agar kalian selalu memiliki komitmen terhadap seluruh ajaran agamanya yang termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan bimbingan dan konseling Islam agar klien itu komitmen dengan ajaran Islam ya, terus kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ajaran-ajaran Islam tersebut. Terus kemudian memiliki tingkat komitmen beragama yang tinggi, mendorong terhindarnya klien dari gangguan stres yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengatasi masalah. Jadi kalau kita mau komitmen dalam beragama, mau mengimplementasikan ajaran agama, niscaya kita akan terhindar dari gangguan stres ya, karena tidak mampu mengatasi masalah. Begitu juga dengan klien. Kalau klien mau komitmen dengan beragamanya ya, maka dia akan terhindar dari stres ya. Cara agar supaya klien komitmen dengan agamanya, salah satunya adalah dengan bimbingan dan konseling Islam. Fungsi BKI ya, bimbingan dan konseling Islam, yang pertama adalah fungsi pemahaman. Ini membantu konselor agar paham terhadap
dirinya. Kalau paham dengan dirinya, otomatis dalam bertindak, berperilaku, dia selalu melihat dirinya, apakah dia realistis ataukah tidak. Ya, kalau nggak realistis ya jangan dilakukan, kan seperti itu. Dan dia bisa mengembangkan diri sesuai dengan potensinya kalau kemudian paham dengan dirinya. Terus kemudian fungsi fasilitatif memberi kemudahan mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jadi sebagai seorang konselor ya, kita harus mampu memfasilitasi ya klien kita, konseling kita, agar supaya dia mudah dalam mencapai pertumbuhan dan juga perkembangan yang optimal. Yang selanjutnya, fungsi penyesuaian membantu agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Jadi fungsi bimbingan dan konseling Islam agar supaya seorang konselor ataupun klien ini mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga kemudian ketika sudah mampu menyesuaikan diri, dia akan mampu ya segera berkomitmen dengan agamanya, sehingga kemudian bisa menjalankan ajaran-ajaran agamanya karena sudah mampu menyesuaikan diri ya. Terus kemudian fungsi penyaluran ya, membantu memilih kegiatan ekstrakurikuler, program studi dan juga karir yang sesuai. Jadi dengan bimbingan dan konseling ini nanti bisa menyalurkan klien itu kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif ya itu. Terus kemudian fungsi adaptasi membantu pelaksanaan pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan konseli. Jadi di sini sebagai seorang konselor harus mampu membuat program-program yang kemudian sesuai dengan minat dan juga kebutuhan konseli yang kita layani. Selanjutnya fungsi pencegahan, senantiasa mencegah dan mengatasi masalah. Jadi bimbingan konseling bisa membantu ya, berfungsi untuk agar supaya klien tidak terjerumus ya dalam masalah ataupun problem. Terus kemudian bisa mengatasi masalahnya. Terus yang selanjutnya fungsi perbaikan, membantu konselor memperbaiki kekeliruan berpikir dan bertindak. Jadi kalau kemudian konselornya, kliennya kok keliru dalam berpikir, dalam bertindak, ya kita bantu melalui bimbingan konseling, karena bimbingan konseling memiliki fungsi perbaikan. Terus kemudian penyembuhan atau kuratif, memberi bantuan kepada konselor yang bermasalah. Jadi konselor yang bermasalah ya, yang memiliki problem ya, itu dibantu ya, itu namanya fungsi penyembuhan. Terus kemudian fungsi pemeliharaan, membantu konselor supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi dan kondisi. Jadi nak wis apik dipelihara ya, dari hasil konseling ya itu kan berubah jadi lebih baik. Lah itu dipelihara agar supaya tetap baik. Yang selanjutnya tidak hanya dipelihara tapi juga fungsi pengembangan, yaitu menciptakan suasana kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseling. Jadi tidak hanya sekedar dipelihara agar supaya baik terus, tapi juga dikembangkan agar supaya bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Terima kasih ya atas perhatian ya dari rekan-rekan semuanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat ya dari saya. Cukup sekian ya. Semoga kita senantiasa bisa memahami ya hakikat dari konseling, bimbingan dan konseling Islam itu sendiri, tujuannya, sejarahnya sampai fungsinya, sehingga kemudian nanti kita bisa menjadi seorang pribadi konselor yang baik dan menjadi pribadi konselor yang membantu konseli-konseli kita. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.